feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Aprilia menggelora. Ancaman nyata bagi tahta Ducati di era Marc Marquez. Pertumbuhan Aprilia sepanjang musim ini bukan sekadar cerita manis dari pabrikan kecil yang mulai menemukan momentumnya. Ini adalah gelombang besar, tak terbantahkan, tak terbendung, yang membuat banyak pengamat MotoGP berani menyuarakan satu klaim besar. Dominasi Ducati yang selama beberapa tahun terakhir tak tergoyahkan, kini benar-benar berada di ujung tanduk. Bukan hanya karena performa RSGP yang melesat signifikan, tetapi juga karena dinamika internal pabrikan Noale yang tiba-tiba menemukan keseimbangan yang selama bertahun-tahun terabaikan. Pada titik inilah Aprilia menemukan pilar kokoh yang tak bisa ditawarkan oleh Jorge Martin, yang sialnya harus menjadi martir musim ini akibat cedera panjang. Cedera yang datang pada momentum puncaknya, menghentikan langkahnya sebagai penantang utama gelar dunia. Beruntung, kehadiran Marco Bezzecchi menjadi sudut tajam baru dalam proyek besar Aprilia. Bezzecchi, yang pada awal musim dianggap sebagai rekrutan berisiko, justru menjelma menjadi ujung tombak yang menajam, senjata yang tak disangka mampu menantang langsung dominasi Marc Marquez di lintasan. Namun tak ada yang bisa menampik bahwa Ducati tetap memiliki fondasi paling solid musim ini. Dominasi yang mereka tunjukkan tidak muncul dari ruang hampa. Meski Francesco Bagnaia terus memberikan kontribusi stabil, publik tahu bahwa sosok sentral kekuatan Ducati musim ini adalah Marc Marquez, juara dunia MotoGP 2025. Tanpa bermaksud mengecilkan peran Bagnaia atau pembalap Ducati lainnya, Marquez adalah variabel yang mengubah segalanya. Dialah yang membuat Desmosedici terasa seperti mesin yang mustahil dikalahkan. Tetapi ada satu fakta yang tak terbantahkan, angka absolut performa Ducati tahun ini justru lebih buruk dibandingkan musim-musim sebelumnya. Sebuah ironi mengingat mereka memiliki Marquez, senjata paling mematikan di grid. Pada musim-musim emas Ducati sebelumnya, motor merah mengeruk rekor demi rekor. Mereka menutup satu musim spektakuler dengan 19 kemenangan dari 20 balapan, sebuah dominasi yang bahkan membuat tim-tim lain seperti berada di kelas berbeda. Total 53 podium dari 60 yang tersedia dan 14 Grand Prix dengan sapu bersih 3 posisi podium menjadi bukti bahwa Ducati bukan sekadar unggul, mereka sempurna. Musim itu ditutup dengan 722 poin dari 740 poin yang mungkin diraih. Tingkat keberhasilan 98%, statistik yang bahkan sulit dibayangkan untuk dicapai kembali di era kompetitif manapun. Musim ini, Ducati masih kuat, tetapi tidak lagi berada pada level tak tersentuh. Mereka mencatat 17 kemenangan dari 22 balapan, dibagi oleh 4 pembalap berbeda. Ditambah 44 podium dari 66, dan 7 Grand Prix di mana 3 pembalap Ducati menguasai podium. Tetap mengesankan, tetap luar biasa, tapi tidak lagi absolut. Dan dua faktor besar berada di balik retaknya tembok dominasi itu. Pertama, Ducati tak lagi hadir dengan 8 motor seperti musim sebelumnya. Kini mereka hanya menurunkan 6 motor. Kedua, faktor paling krusial, cedera serius Marc Marquez di awal Grand Prix Indonesia. Cedera lengan kanan yang kembali bermasalah, memberi tekanan fisik dan mental besar, dan memaksa sang juara dunia absen di 4 seri terakhir. Anehnya, atau mungkin tidak sama sekali, 3 dari 4 kemenangan Aprilia musim ini, Australia, Portugal, dan Valencia, terjadi tepat ketika Marquez absen. Sebuah korelasi yang langsung menjadi bahan bakar diskusi panas di paddock. Dalam pusaran dinamika inilah muncul nama Jorge Lorenzo, sosok flamboyan, lugas, dan kerap melempar komentar kontroversial tanpa tedeng aling-aling. Juara dunia MotoGP 3 kali ini kembali menjadi sorotan setelah mengipasi spekulasi liar tentang pasar pembalap MotoGP 2027. Seperti yang sering terjadi, silly season MotoGP selalu menghadirkan drama, tetapi untuk musim 2027 tensinya lebih besar. 90% pembalap kelas Premier memiliki kontrak hanya sampai 2026. Ini berarti bursa transfer akan meledak, penuh plot twist, negosiasi gelap, dan kejutan yang sulit ditebak. Dan Lorenzo, dengan gaya bicara khasnya yang ceplas-ceplos, memilih menyasar langsung ke jantung kontroversi, isu perpindahan Marc Marquez ke Aprilia. Menurut Lorenzo,
Apa yang ditunjukkan motor RSGP musim ini adalah sinyal bahwa pabrikan Noah siap untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Motor itu tidak hanya mendekati performa Ducati, di beberapa trek bahkan mengungguli Desmos Sedici. Dan disitulah Lorenzo melihat kecocokan yang berbahaya. Saya rasa Aprilia sudah setara dengan Ducati. Di beberapa sirkuit malah lebih unggul. Marc Marquez dengan Aprilia pasti akan sangat cepat dan bisa juara, ujar Lorenzo, luga seperti biasa, dalam wawancaranya dengan Motosan. Pernyataan ini langsung memanaskan suasana. Tidak hanya menyinggung Ducati, tetapi juga memicu diskusi baru. Apakah karakter Marquez benar-benar cocok dengan filosofi balap Aprilia? Apakah Marquez, yang terkenal sebagai pembalap agresif dengan kemampuan memaksa motor hingga batas, akan menemukan keseimbangan baru dengan RSGP yang stabil namun eksplosif? Satu hal yang pasti, jika rumor itu menjadi kenyataan, MotoGP 2027 bisa menjadi musim paling kacau dalam satu dekade terakhir. Dan jika Lorenzo benar, bahwa Aprilia kini memiliki kekuatan untuk menyamai dan bahkan mengalahkan Ducati, maka drama besar sudah menunggu di tikungan berikutnya.